Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, Tolong dikasih tahu bagaimana suara yang diterima di sana, di tempat Anda. Kasih tahu bagus atau jelek, lokasinya di mana, ya. Oh iya, typo katanya. Ini coba saya betulin bisa nggak nih? Oke, ini kebiasaan saya emang typo nih. Oke, saya komen lagi ya. No brand, no business. Salah. Karena jempolnya terlalu besar nih. Oke, ini yang saya pin komen. Oke, malam ini lagi-lagi kita akan bahas tentang brand dan bisnis ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk dan ini selalu dikotominya antara brand sama bisnis. Mengapa begitu? Boleh tanya sama Pak Budi, boleh tanya sama para akademisi juga, bahwa bisnis itu pada intinya adalah membesarkan aset. Nah itu. Jadi kalau ada yang bilang bisnis itu cuan atau profit, ya itu salah besar ya teman-teman ya. Jadi jangan keburu-buru bilang, wah cuan gitu ya. Bentar. Jadi, kalau Anda berbisnis, harus tahu tujuannya adalah memperbesar aset. Nah, aset itu ada yang sifatnya physical asset, ada yang sifatnya intangible asset. Yang namanya physical itu aset itu adalah aset yang bisa dilihat, dipegang, diraba. Sementara kalau yang namanya intangible asset itu sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi dua-duanya harus dinaikkan oleh CEO. Jadi tujuan bisnis itu intinya itu. Jadi meningkatkan nilai perusahaan, baik yang berupa fisik maupun berupa intangible, yang tidak berupa fisik. Nah, sekarang kita pilih nih. Kalau bisnis nanti tanya sama Pak Budi nih. Kalau intangible boleh tanya sama saya. Kalau Pak Budi mengatakan bahwa dalam bisnis itu ada 4 pilar yang penting. Yang pertama adalah marketing, kemudian operation, kemudian SDM, dan yang terakhir finance. Nah, boleh tanya Pak Budi nih, kenapa ini harus bagus gitu ya. Jadi, kalau bisnisnya nggak bagus, ya brandnya nggak bagus, gitu kata Pak Budi. Kalau saya bilang, kalau brandnya nggak bagus, ya bisnisnya nggak bagus. Gitu. Karena apa? Brand itu adalah trust. Jadi, percuma kalau semuanya bagus, tapi tidak dipercaya, maka menjadi sesuatu yang mubazir. Atau semuanya bagus tapi tidak sustain, karena brand itu sustain ya. Nah, kita akan bahas, kita cek apakah Pak Budi sudah hadir ataukah belum. Oh, ini tahu-tahu udah 100 saja ya. Masuk. Saya belum mengabsen ini teman-teman yang hadir nih siapa saja. Ya, jadi saya ngelihatnya di laptop, karena kalau di HP mata saya nggak bisa lihat ya. Jadi nah sayang ini udah 89 nggak kecatat nih teman-teman, mohon maaf nih, karena tahu-tahu udah 89, sekarang udah 90. Oke. Nah, Pak Budi sudah hadir, saya undang Pak Budi untuk join di sini. Iya, bahas Pak Budi suruh tanggung jawab tadi posting kalau bisnisnya nggak bagus,
brand nggak bisa bagus kalau bisnisnya nggak bagus. Halo Pak Budi. Halo Mas, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ini Sehat Mas? alhamdulillah sehat. Ya, yang penting sehat Mas. Kalau kaya itu pasti, sehat itu yang corona. Itu enak itu ya optimisme optimisme yang tinggi. Oh harus Mas. Kan kata Bill Gates bilang, if you are born poor, it's not your fault. Iya betul. But if you die poor, it's your fault. Iya. Dikasih Itu waktu true. sekian tahun, nggak kaya-kaya juga. Nah, tapi nggak salah juga, karena kaya itu ada ilmunya, Mas. Kalau nggak tahu ilmunya, nanti kayanya itu kebetulan gitu ya, Mas. Tapi doanya berarti banyak gitu Mas. Masih banyak juga ya. Bisa juga gini, saya ini lahir nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu dapat warisan tanah 10 hektar. Nah, itu kan nggak pakai ilmu. Saya juga pengen tuh gitu tuh. Cuma begitu mengelola yang 10 hektar nih, bagaimana? Itu perlu ilmu, Mas. Tinggal jual Mas katanya. Nah, begitu dijual kan, dapat duit kan, kena Ya, pajak segala macam. Nyimpennya di mana? Perlu ilmu juga, Mas. ya itu dia. Nggak ada listrik beli kulkas Mas dia. Ah, buat nyimpen baju. Aduh, itu ada daerah-daerah tertentu itu yang saya sempat gitu lihatnya itu. Kemarin juga heboh yang beli jual tanah, rame-rame beli Gitu. mobil. Oh iya, ada satu daerah itu. Udah gitu, mobilnya nggak jalan karena pada mogok. Nggak bisa bawa mobil ya, itu soalnya. Penyok-penyok semuanya. Iya. Wah, ini udah rame nih hadir malam ini Mas. Banyak nih Iya teman. nih, apa namanya, kalau Pak Budi yang saya undang nih langsung 200. Wah, enggak lah. Kita nih kan kalau udah ngobrol berdua gayanya bercandaan terus sih soalnya. Itu Tapi dia. yang penting ilmunya ada, sharingnya ada. Nah, Enggak karena serius-serius. sebenarnya bercanda itu ada ilmunya juga. Iya betul Kalau betul. nggak lucu, Mas. Iya. Tapi nggak penting. Yang penting kita ketawa berdua. Udah itu. Yang lain ketawa apa Iya, enggak, terserah. terserah. Ngerti atau kagak juga terserah gitu ya. Terserah. Ini Iya. topik-topik yang selalu dibahas ini ya kita ya. Dan juga Iya, kemarin Mas. kemarin itu ada beberapa yang tadi juga kita bahas juga tadi pagi saya ada kebetulan uh, ada sesi advisory pagi tadi juga. Nah, ini yang saya bahas juga soal ya brand dan bisnis lah kan itu ya. Masih ada aja yang ya yang mana yang duluan Pak? Ya, saya bilang ya terserah kamu. Kamu percaya sama saya kan gitu ya. Pingpongnya di kita berdua aja. Ah gitu ya. Mana yang percaya duluan nih? Nah, tapi gini, Mas. Hmm. Ini sebelum kita masuk ke topik ya. Ya, Ini banyak pengertian yang masih keliru nih. ya, Antara coach, ya, kemudian mentor, ya, dan guru nih, Mas. Nah, ini ya, tiga ini sebaiknya kita pelan-pelan kita benahi nih. Karena ya, kalau teman-teman di UKM ya, kalau di korporat mentor itu jelas ya. Mentor itu apa ya. gitu. Tapi kalau di teman-teman di UKM, mentor itu nggak ngerti gitu. Ngertinya coach. Karena popularitas coach lebih banyak gitu. Oh gitu ya. Nah, pengertian coach oleh Ya, teman-teman UKM ini kayak coach sepak bola, Mas. oke. Coach sepak bola itu kan duduk di pinggir lapangan, dia lihat permainan masing-masing, kemudian ini dikasih tahu strateginya, kita umpan lambung, gitu kan. Nah, Ya, ternyata nggak bisa umpan lambung, dianalisa, setengah main dilakukan perombakan.
Ya, strateginya dirubah nih. Strategi kita sekarang harus menyerang dengan umpan pendek, nah gitu ya. Jadi coach Betul. itu seolah-olah coach itu kalau di sepak bola itu sebetulnya mentor karena dia memberitahu 45 menit kamu harus gini, 45 menit harus Ya, gini. Nah, betul. jadi sebetulnya dimaksud oleh teman-teman UKM, saya perlu coach, itu sebetulnya mentor, Mas. Kalau Iya, di korporat betul. ya. Kalau di Iya, betul. korporat ya. Ya, Nah, begitu dapat coach, ternyata coach itu, ya Mas Budi tahu lah, kebanyakan nanya-nanya, mencari jawaban yang ada di orang itu gitu. Terus ya. kecewa. Loh, ini bukannya ngasih tahu strategi, bukannya ngasih tahu solusi, cuma Iya. nanya-nanya doang. Oh, itu banyak itu yang banyak itu. Menurut Mas Budi gimana, Mas? Iya, itu banyak juga. Dulu sebetulnya ada beberapa ya sebelum account saya hilang itu kan sebetulnya ada tuh tulisan saya, postingan saya itu ya. Uh, Perbedaan antara guru ya atau boleh dikatakan misalnya training lah ya, training. Ya, training, Jadi trainer biasanya mungkin guru gitu ya atau coach, pengajar. Kemudian ada coach misalnya ya, pelatih yang dalam bahasa ya tadi itulah yang awalnya memang dulu itu datangnya itu dari artinya pada saat ini kan coach ini istilah yang dulunya datangnya dari olahraga, kemudian konsepnya itu dibawa ke bisnis. Tapi nanti kita bicara sedikit juga. Lalu ada mentor, ya, ada juga konsultan, ya, ada juga penasehat kan gitu ya. Macam-macam sebetulnya. Nah, tapi katakanlah ada 4 yang utama lah. Ada guru, bisa guru itu dikatakan trainer, bisa guru, bisa fasilitator gitu ya. Kan biasanya itu lebih ke satu arah Mas ya. Artinya guru itu pasti ahli di bidangnya. Tutor lah ya. Nah, kalau kan nggak mungkin dong. Saya nggak ahli di bidang matematik, saya jadi guru matematik. Iya, goblok orang. jadi guru itu wajib haram hukumnya kalau tidak ngerti gitu, kalau tidak tahu, tidak katam itu guru itu namanya ya. Jadi betul. Guru itu ahli di bidangnya, tapi dia men-sharing, berbagi, menyampaikan ilmunya ke muridnya, gitu ya. Iya. Biasanya teoritis ya. Biasanya lebih banyak ya teoritisnya lah, pada umumnya ya, pada umumnya. Nah, kalau mentor ini kembali, mentor itu kan sebetulnya dari bahas dulunya itu prinsipnya seperti apprentice, Mas. Nah, kalau apprentice itu dulu zaman-zaman misalnya tukang ya, tukang itu dulunya itu nggak ada ngajar, nggak ada teorinya tukang itu, nggak ada sekolahnya dulunya. Sehingga kalau kita mau belajar jadi tukang yang bagus, maka kita nempel nih kepada orang yang sudah pengalaman. Nah, nempel sama orang yang sudah pengalaman, kita ikut mereka, kita lakukan apa yang mereka lakukan, nanti mereka suruh kita coba, lalu dia perbaiki di sini, ini loh cara yang benarnya, ini loh dia tunjukkan ya, bla bla bla. Jadi yang namanya mentor itu juga wajib tentunya paham apa yang dia diajarkan kepada apprentice-nya gitu ya. Nah, jadi itu mentor namanya. Nah, kemudian tentunya ada yang namanya coach. Nah, kan ya, ini coach ini sebetulnya istilah yang lebih baru gitu ya. Lebih baru, di mana ini dipakai banyak perusahaan-perusahaan besar dulunya, karena mereka merasa bahwa ada kekurangannya kalau orang itu misalnya belajar itu lewat hanya teorikalnya saja, ya. Kemudian mentoring itu biasanya sudah duluan dipakai di perusahaan-perusahaan besar, corporate. Tapi ada juga kelemahannya menurut di corporate itu mentoring itu, karena kadang-kadang ada blind spot, ada hal-hal yang lebih dalam ya, bukan lagi soal skillsnya atau teknisnya yang menyebabkan orang itu tidak berhasil melakukannya gitu. Jadi bisa saja dia sudah tahu caranya, tapi dia tidak mau melakukannya gitu. Nah, disitulah perannya coach itu. Jadi coach itu bisa saja dia tidak ahli di teknisnya, ya orang yang diajarkannya itu, karena memang dia tidak mengajarkan teknik, dia juga tidak mengajar. Jadi lebih
bagaimana coach ini membantu membuka misalnya wawasannya yang di coach itu, melihat blind spotnya dia, melihat apa sih yang membuat dia termotivasi atau tidak, kenapa dia tidak mau follow up dan segala macam. Nah, disitulah dia menggali dengan teknik coaching. Nah, memang teknik coaching itu mungkin dulu boleh dikatakan 75%-nya itu lebih banyak bertanya. Tentunya bertanya ini bukan hanya sekedar bertanya ya. Jadi bertanya itu dalam singkatnya, kalau kebetulan saya ini kan pendiri ICF ya Mas ya, International Coach Federation di Indonesia dulunya. Jadi ini profesi para coach. Walaupun saya sendiri adalah mentor, saya juga ngajar. Saya kalau ada yang butuh coaching, saya coach. Butuh mentor, saya mentor ya. Kebetulan misalnya di Danone sekarang saya masih melakukan mentoring dan coaching juga ya untuk direksinya, misalnya. Tapi beda-beda perannya memang. Jadi coach itu memang lebih banyak bertanya, menggali sebetulnya persoalannya, bukan hal teknisnya gitu ya. Jadi kalau coach sudah ngasih tahu, ini yang harus kamu lakukan ya, ini yang harus kamu lakukan, itu bukan coach itu. Mentor. Mentor gitu ya. Nah, kalau konsultan kan lain lagi Mas ya. Konsultan itu juga ahli di bidangnya kan gitu ya. Tapi konsultan ini biasanya dia lebih ad hoc dan project base ya. Jadi misalnya ada kondisi tertentu, orangnya membutuhkan konsultan itu, dan konsultan itu membantu melakukannya. Ya, jadi saya ingin buat feasibility study ini misalnya ya, FS konsultan. Nah, saya cari konsultan. Nah, konsultan itulah membuat FS-nya, feasibility study-nya kan gitu ya. Kalau mentor kan bukan mentor yang melakukannya kan gitu ya. Nah, ini harus dibedakan oleh teman-teman gitu ya. Yang mana nih yang sebetulnya, jadi jangan semuanya orang coach kayak gitu ya. mentor atau coach atau guru gitu ya. Nah, bisa juga semuanya itu dilakukan oleh orang kan gitu ya. Nah, ya, kita ini sebetulnya bisa semuanya Mas gitu sebetulnya. Malah kalau gemes jadi CEO-nya sekalian kok bisa. Jadi dan juga ada juga yang namanya peranannya sebagai penasehat ya, advisor ya. Nah, advisor itu istilahnya ya menasehati gitu. Kalau lu mau dinasehati, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak yang penting gue udah nasehatin. Terserah lu. Gitu ya. Jadi namanya penasehat. Jadi ya tadi itu tergantung sebetulnya apa yang nah, kebanyakan sebetulnya teman-teman UKM ini sebetulnya butuh kombinasi, Mas. Ya. Karena kalau saya ingat dulunya waktu saya pensiun itu, kemudian kita mendirikan yang namanya International Coach Federation itu, karena memang waktu saya di Danone, di Coca-Cola itu, kami mewajibkan setiap direksi ya itu paham mengenai coaching dan mentoring, karena itu salah satu KPI-nya direksi dan CEO itu malahan ya dalam performa kinerjanya dia. Jadi saya ingat sekali waktu saya di Danone itu, padahal saya sudah certified coach ya dulunya ya, tahun 2008 itu ya. Nah, waktu saya diambil alih oleh Danone, waktu di perusahaan SGM itu dijual, Danone itu malah minta saya, padahal saya sudah jadi CEO-nya itu. Saya sudah certified gitu ya. Itu saja mereka masih meminta saya belajar lagi gitu ya. Untuk coaching, padahal mahal gitu ya. Harus pergi ke London saya 10 hari gitu ya. Mendalami kembali dengan cara coachingnya Danone-nya gitu ya. Jadi cukup mahal saya di situ. Tapi itulah juga dianggap sangat penting ya, coaching dan mentoring itu ya. Dan biasanya dua-duanya itu berkombinasi ya, sehingga istilahnya kan saya selalu mengatakan begini, leader yang bagus itu kan menciptakan leader-leader yang baru, kira-kira kan gitu ya Mas ya. Nah, jadi salah satu cara yang paling bagus untuk kita mencetak leader-leadernya itu ya dengan mementor langsung mereka dan mendidik langsung mereka, supaya mereka tuh siap juga nantinya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan atau menggantikan Anda. Nah, itu yang kita juga coba lakukan waktu saya tadi itu di Mobil Oil, di Shell, di Coca-Cola ya, maupun di Danone dan SGM gitu ya. Nah, alhamdulillah sih saya lihat
teman-teman yang dulunya bersama-sama saya, atau dulu mungkin manajemen trainee saya dulu di Coca-Cola dan segala macam, itu banyak sekali yang sudah jadi direktur sama CEO di perusahaan-perusahaan lain yang besar-besar. Gitu. Jadi kita malah ikut bangga ya Mas, kan gitu ya Mas. Yeah. Pak guru itu kan gitu, melihat muridnya kita itu lebih hebat dari kita itu, wah kita ikut bangga gitu. Betul. Nah, kalau guru memang begitu, Mas. Cuman kalau ketika dalam prakteknya ternyata muridnya lebih lambat, lebih banyak bikin kesalahan, akhirnya gurunya turun tangan. Mas Budi harus ngaku tuh, begitu kan? Kadang-kadang gemes aja sih, Mas. Jadi campur juga nih. Kadang-kadang gemes juga nih, lambat ya, ayo. Jadi kalau istilah saya dulu waktu banyak punya super team ya, itu selalu bilang gini. Ya. Oke, gini, kalian bikin tagline sebanyak mungkin. Ya. Lalu juallah kepada klien kamu. Ya. Nah, kalau ke 10 tagline yang kamu bikin itu nggak diterima, nah kasih nih tagline saya yang terakhir nih, nomor 11. Ya. Nah, tapi dalam most cases, dalam banyak kasus, itu yang diterima tuh tagline yang nomor 11. Udah curang itu, nggak boleh, harusnya dikasih itu duluan gitu. Silakan duluan deh, silakan jual. Tapi banyak juga yang kemudian berhasil ya, kayak nyamuk sini cuma takut 3 roda itu bukan tagline yang saya buat gitu. Ya, karena itu tagline yang dibuat oleh 1 sampai 10 itu. Nah, berhenti di 7, ya udah jadi. Jadi saya punya malah nggak masuk. Iya. Ini jadi melanjutkan mana yang harus duluan lebih bagus. Apakah brandnya bagus dulu, baru bisnisnya menyusul, atau bisnisnya dulu harus bagus, baru brandnya menyusul. Saya sebagai orang brand selalu mengatakan brandnya harus bagus dan bisnisnya harus juga bagus. Kenapa? Karena brand itu sifatnya promise. Ada promise di dalam tagline itu. Nah, bisnisnya itu membuktikan bahwa promise-nya it works. Nah, gitu. Itu pendapat saya. Mas Budi, silakan. Iya, jadi ya. Kita mau coba berlawanan aja di malam ini. Ya, pada prinsipnya kan ini kita mau realitanya, faktanya, ada teorinya kan gitu ya. Nah, kalau nanti mungkin nanti kita bisa bahas di belakang gitu ya soalnya itu ya. Artinya realitanya kan kita banyak kebetulan yang mungkin yang nonton malam ini teman-teman ya pebisnis entrepreneurs ini kan biasanya kan kebanyakan sudah punya bisnisnya duluan nih. Itu masalahnya kan gitu ya. Kayak Mas bilang udah produknya sudah ada duluan nih kan gitu ya. Faktanya begitu. Faktanya memang begitu ya. Jadi artinya memang kalau memang bisnis kita sudah ada duluan ya. Kalau saya melihatnya itu adalah memang membangun brand itu harus punya juga tentunya caranya. Ada, ya saya tidak mengatakan teori ya, tapi maksudnya memang iya sih ada teorinya juga sih gitu ya. Jadi suka nggak suka memang ada teorinya juga. Ada juga mungkin teori yang berbeda-beda, berdasarkan mungkin praktek yang berbeda-beda caranya. Dan cuman persoalannya adalah di awal-awal pebisnis ini kalau kita lihat, mungkin nggak kepikiran Mas soal itu gitu, ya nggak soal brand itu karena banyak sekali mereka yang mengatakan boro-boro mau mikirin brand katanya. Nah apalagi pengertian brand mereka nggak ngerti ya, mereka pikir nanti logo lagi misalnya ya, nama lagi segala macamnya gitu ya. Karena pada dasarnya teman-teman ini kan pikirannya mungkin ya, saya mohon maaf kalau saya salah ya teman-teman ya. Umumnya jangka pendek karena mungkin juga nafasnya juga pendek soalnya. Jadi nggak salah juga sih kadang-kadang teman ini berpikiran pendek ya karena mungkin saja nafasnya juga nggak panjang-panjang amat gitu. Nah, lain kalau perusahaan besar ya Mas ya. Perusahaan besar kan modalnya sudah besar. Duitnya ada, jadi kalau misalnya rugi ya, ya rugi setahun 2 tahun sih oke lah, memang sudah didesain seperti itu gitu.
Nah, itu bedanya kan itu. Sehingga mereka perusahaan-perusahaan yang memang berpikiran besar dan punya dana yang besar, mungkin dari awal mereka sudah mulai memikirkan itu kan itu. Nah, sehingga kombinasi dari pemikiran itu dan memikirkan bisnisnya mungkin sudah tertanam di awal. Tapi teman-teman yang masih baru, ya UMKM yang kecil, nafasnya juga nggak panjang-panjang amat mungkin, yang pikirannya cuan aja di awal, Mas. Bisnis menghasilkan profit, nah itu. Kan itu. Jadi nggak salah juga sih, akhirnya cara berpikirnya adalah selling, Ya. Menjual. Dan itu Mas, selling itu ilmu paling tua Mas di dunia ini. Karena selling itu terjadi 600 tahun sebelum Masehi ketika mata uang diciptakan manusia. Kalau tadi kan barter nih, barang sama barang. Nah, karena nggak tahu nilainya, akhirnya dibikin uang di tengah-tengah. Jadi barang ini berapa harganya, barang ini berapa harganya, dapat satu apa dapat dua, nah kayak gitu. Betul. Jadi selling itu memang sudah ditanamkan oleh Tuhan ya, ke manusia sebetulnya sebagai bagian dari DNA. Sebab kalau tanpa ada jiwa dan DNA selling, sudah dijamin mati ke manusianya, nggak mungkin hidup. Karena dari bayi aja kita ini sebetulnya sudah selling sebetulnya. Jadi karena kalau bayi itu walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi kalau dia lapar dia nangis dong. Nah, nangis, lalu dikasih maunya dia kan. Jadi kan, jadi kalau nggak mungkin, kalau dia nggak nangis dia lapar mati bayinya kalau nggak dia ada. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan setiap orang yang hidup ini sebetulnya kemampuan untuk selling. Itu menurut saya sih. Nah, jadi karena selling itu memang yang akan menghasilkan tentunya penjualan, istilahnya itu. Karena penjualan itu yang akan menghasilkan uang langsung, istilahnya uang langsung itu, makanya tidak salah juga teman-teman ini akhirnya berpikir, ya ini yang harus saya lakukan dulu, lupakan yang lain-lainnya itu. Nah, cuman kan saya melihatnya kan gini, boleh saja sih kita melihat selling itu penting, betul, iya sih, karena itu nafasnya kita, kalau terutama yang pendek gitu ya. Perusahaan besar pun juga pasti mikirin juga sellingnya. Tapi mereka lebih berpikir sebetulnya lebih komprehensif. Jadi bukan hanya sepotong-sepotong, hanya satu bagian saja. Misalnya hanya sellingnya aja. Gue nggak peduli service gue bagaimana setelah gue jual, yang penting gue jual aja. Laku copywriting gue kapan perlu, yang penting gimana caranya gue bisa jualan. Kan gitu ya. Nanti soal komplain orang itu setelah dia dapat barangnya, gue peduli amat nantinya. Kan mungkin aja gitu ya. Iya. Nah, artinya kan itu kan lebih fokusnya ke sellingnya. Nah, padahal ya kemarin itu juga saya diskusi sama siapa ya, saya lupa ya kemarin itu. Sehingga saya kan mengeluarkan, saya mengeluarkan posting gini. Dengan salah satu venture kapitalis yang cukup besar di dunia. Kebetulan kami lagi diskusi kemarin itu. Jadi dia ceritakan gini sama saya. Budi katanya, dia kebetulan orang Amerika ya, dan dia banyak sekali menghasilkan. Dia salah satu founder dari salah satu startup yang sudah dijual pada saat itu ke Google kalau nggak salah, dan dia menjadi akselerator di Amerikanya. Jadi dia banyak mendidik startup. Nah, walaupun startupnya agak berbeda dengan bisnis yang konvensional ya Mas, tapi konsep berpikirnya menurut saya sih masuk akal juga. Jadi dia bilang gini. Saya bilang kan gini, kenapa sih startup itu bakar-bakar uang terus gitu? Karena saya pikir ini kan bakar uang itu kadang-kadang kan seperti selling itu kan banyak kita pakai iklan kan ya Mas ya. Nah, iklan teman-teman ini yang belajar Facebook Ads misalnya ya, Google Ads itu mungkin kalau saya survei, saya nggak tahu nih teman-teman yang mungkin yang harus bisa menjawabnya mungkin. Mungkin saya rasa 80-90% itu digunakan untuk selling. Kan gitu ya. Karena pengen dapat hasil langsung, makanya ada cerita conversion rate-nya berapa ya. Saya keluarkan rupiah, berapa reach-nya, berapa yang datang, berapa yang klik, kemudian berapa yang berhasil masuk WA saya, berapa customer yang saya bisa. Setelah itu mereka membeli.
ada conversion nih. Nah kalau itu sudah modelnya, berarti iklannya itu memang untuk selling kan itu. Selling. Untuk selling kan gitu ya. Nah, dia bilang gini sama saya, ya Budi katanya, sebetulnya katanya, kalau saya sih dia bilang gitu ya, saya nggak suka orang yang dari awal saja sudah pakai iklan katanya. Loh, kok begitu? Saya bilang kan gitu ya. Iya, artinya apa? Kalau orang itu dari awal saja sudah pakai iklan, ya mungkin dia bilang ya, mungkin produk atau jasanya itu, ya mungkin memang susah laku karena mungkin kurang dibutuhkan atau tidak memberikan solusi sebetulnya kan. Jadi seolah-olah dipaksakan gitu ya. Seolah-olah dipaksakan. Makanya dia bilang harusnya jangan pakai iklan dulu katanya. Boleh aja iklan tuh boleh nantinya ya. Tapi kan paling bagus itu adalah kalau produknya itu betul-betul dimaui oleh konsumen. Kembali kan cerita saya itu kan saya selalu berdasarkan problem ya Mas ya istilahnya ya. Yeah. Jadi kalau ada What is the problem? Kalau ada problem konsumen yang kita berikan solusinya lewat produk atau jasanya kita, dan kalau memang solusinya tepat, pasti dimaui oleh konsumen kan gitu. Yeah. Sehingga kalau dimaui konsumen tanpa susah payah, ya walaupun tentu harus kita kenalkan, harusnya konsumen mau dong memakainya. Dan kalau mereka sudah memakainya, istilahnya Mas Bi ini first bite-nya itu wow sekali dia akan bicarakan itu kan. Mungkin dia bicarakan sama adiknya, tetangganya, kakaknya, emaknya, mungkinnya, saya pakai ini loh kemarin itu. Wah, yang saya tadi itu saya pikir saya nggak ada ya, produk yang cocok yang bisa memberikan solusi terhadap masalah saya ini. Ternyata ini ada loh. Nah dia ngomong tuh. Nah akhirnya orang yang diomongin itu ya nyari kan. Oh ya di mana sih dapatnya itu? Oh ya itu, konteks itu. Nah, jadi tanpa iklan itu maksudnya kan ya. Jadi istilahnya kalau Mas Pi kan apa namanya itu? Menjual dirinya sendiri ya. Ya, it's a bomb. Word of mouth ya. Word of mouth ya, tapi maksudnya itu produk yang bagus kan bisa menjual dirinya sendiri kan ya. Yes, agree. Kan itu. Memang bukan pelacur maksudnya, bukan menjual diri maksudnya. itu maksudnya itu menjual diri itu adalah menjual dirinya sendiri itu tanpa harus mengiklankan dalam konteks ya. Mentes apakah betul-betul produk atau jasa ini memang dibutuhkan atau tidak. Itu konsepnya yang kita diskusikan waktu kemarin. Yeah, itu. Betul. Nah, jadi artinya selling itu bagi saya kan harusnya itu membantu, mendorong percepatan. Jadi seharusnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang istilah marketingnya itu kan demand creation. Kalau kami dulu belajarnya itu kan gitu ya. Di marketing itu kita create demand dari produk atau jasa yang kita sudah desain sedemikian rupa itu untuk konsumen kita. Sales team itu istilahnya itu mengcapture ya. Jadi demand yang sudah di-create itu di-push kemudian diambil gitu ya. Jadi demand fulfillment. Jadi bagaimana kita fulfill demand yang sudah di-create oleh marketing itu. Nah disitulah biasanya perannya orang sales. Jadi betul. Jadi artinya sales itu sebetulnya sudah separuh jalan kan itu ya. Yeah. Artinya demand-nya sudah ada nih. Nah orang sales itu yang closing-nya lah istilahnya ya. Orang ini sudah hot nih, hot. Tapi mungkin masih mikir-mikir, disitulah perannya sales ada ya. Pengen lebih jelas lagi, pengen itu. Dari sisi itu yang saya bilang. Nah, jadi kalau kita lihat itu, sebetulnya mata rantai dari proses kita menciptakan produk atau tadinya melihat demand dari konsumen atau keperluannya itu, kan tidak hanya dari satu sisi, Mas, maksud saya tadi. Banyak sisi-sisi lain yang kalau di Smart Business Map saya itu ada 12 pertanyaan itu, saya selalu bilang bahwa 12 pertanyaan itu sebetulnya kalau Anda lakukan dengan baik, harusnya sudah mulai membangun brand Anda. Kan gitu ya. Yeah. Cuman brand yang mana? Di situ tentunya masuknya Mas Bi. Ya, itu dia. Ya, kalau saya berpikir lebih simpel, Mas. Jadi setiap zaman itu berubah-ubah dalam arti kata daya tariknya. Ya. Kenapa Anda bisa menjual diri? Karena Anda punya daya tarik. Kalau istilah saya yang saya pakai itu magnet. Ya. Nah, pada zaman selling,
itu ada dua P, Mas. Produk sama price. Jadi magnetnya ada di produknya atau di price-nya. Zaman selling ini. Ya. Betul. Nah, kemudian marketing modern masuk nih dengan 2P lagi. Yaitu place sama promotion. Jadi magnetnya jadi 4 nih. Bisa produknya jadi magnet, bisa harganya, bisa distribusinya, bisa juga promosinya. Betul. Ya. Nah, perpindahan ini terjadi tahun 60, Mas, marketing modern itu. Nah, tahun 1990 berubah lagi nih. Ternyata magnet yang dari produk, dari harga, dari distribusi, dan dari promosi itu tidak menarik lagi buat generasi yang berikutnya. Yang menarik adalah apakah produk kamu itu sesuai dengan perilaku saya. Jadi akhirnya kemudian fokusnya pindah ke customer. Perilakunya, habitnya, hobinya, dan segala macam. Nah, magnetnya pindah ke customer nih. Betul. Nah, setelah itu pada zaman berlalu, customer nanya nih, apakah produk kamu bisa menjadikan identitas saya? Gitu. Jadi magnetnya bukan lagi di produk, bukan lagi di harga, bukan lagi di distribusi, bukan lagi di kebiasaannya, tapi magnetnya pindah ke identitasnya. Nah, zaman sekarang ini magnetnya pindah lagi, Mas. Dengan zaman sosial media itu. Jadi yang menjadi magnet itu apakah saya engage sama Anda apa enggak? Kalau tidak ada engagement, gue nggak beli. Kenapa? Karena magnetnya itu di engagement. Jadi kalau udah percaya sama Pak Budi, apapun yang Pak Budi tawarkan, saya beli. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi ini yang teman-teman harus tahu nih ya. Bisnisnya sama, produknya itu juga harus ada harganya itu sama, nggak ada perubahan. Cuma magnetnya yang bergeser. Nah ini yang kita akan bahas habis nanti di workshop kita. Iya, jadi makanya seperti yang saya bilang, fondasi dasarnya saya yakin tetap ada ya, sama tadi. Apa yang disampaikan Mas Bi, ya benar ya, artinya fokusnya di mana, zaman dulu ya fokusnya di produknya. Kan, produk, jadi siapa yang pintar buat produk, bisa mempush produk itu ke konsumennya, ya itulah yang menang. Makanya dari dulu iklan itu sudah ada sebetulnya, kan itu ya. Tapi iklannya berbeda-beda fungsi ya. Dulunya itu juga berbeda fungsi. Jadi saya juga melihatnya ya zaman sekarang ini memang sudah sangat berubah ya Mas ya. Dulu ya tidak ada satupun, istilahnya informasi itu dulu dikuasai hanya beberapa pihak kan gitu ya. Sehingga makanya iklan TV itu sangat populer dan sangat bagus bagi perusahaan-perusahaan karena yang mengkomunikasikan itulah yang punya advantage, kelebihan karena dia yang punya informasinya gitu. Sedangkan kita yang kalau dulu medianya itu media resmi, Mas. Media yang mendapatkan lisensi. Kalau sekarang everybody semedia. Nah, ini bedanya. Betul. Jadi artinya kan kalau dulu misalnya apapun yang ditayangkan di TV itu ya kebetulan kita di TV itu di depan itu ya itulah yang masuk gitu ya. Pilihannya nggak terlalu banyak juga gitu ya. Sedangkan di sosial media itu kan jadi berbeda-beda karena pilihannya sudah sedemikian rupa ya, penguasaan informasi itu tidak lagi berada di tangan beberapa pihak saja. Sehingga konsumen itu yang secara individu, yang tadinya itu mungkin berada di sisi yang lebih lemah, sekarang ini konsumen itu berbalik. Dia menjadi saluran. Dan dia menjadi kuat. Makanya salah satu tren yang dari tahun lalu saya sampaikan, tahun 2019 saya sampaikan, itulah tren konsumer aktivis gitu. Kalau dulu aktivis itu harus berbentuk lembaga, gitu, lembaga LSM, NGO gitu ya. Sekarang satu orang aja bisa jadi aktivis, pakai sosial media aja itu. Iya, betul. Iya kan gitu. Heboh orang itu jadinya. Nah, jadi variannya tambah seru ya, Mas ya. Betul, beda banget kan caranya kita menanganinya juga dan segala macam. Nah, fokusnya pun juga sebetulnya sudah shifting juga sih kalau kita lihatnya. Kalau memang pada dasarnya suka nggak suka ya, kalau kita mau bangun bisnis, sudah pasti yang namanya membangun profit, mendapatkan profit, dan membangun aset tadi itu, yang istilahnya itu net worth ya, apa namanya itu,
kalau kami dulunya dalam bahasa kami itu shareholders value namanya ya. Value-nya itu dari mana? Ya nilai sahamnya. Nilai saham itu apa? Artinya ya asetnya kan gitu ya. Nah, jadi itu pasti itu nomor, boleh dikatakan itu menjadi tujuan utama biasanya orang bangun bisnis. Sebab kalau tidak bikin yayasan. Nah, jangan bikin bisnis gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang ngamuk sama saya. Wah, Pak Budi ini materialistik nih kayaknya. Duit cuan-cuan aja naik. Bukan. Kalau bikin yayasan nggak apa-apa, saya bilang ya. Kalau memang nggak mau cuannya gitu. Tapi kalau mau bisnis, bagaimana cara bisnis itu bisa berkembang? Ya dari hasil profitnya. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat lebih banyak, ya supaya dia lebih besar. Jadi selain dari profit, tentunya sudah berubah juga kan sekarang ini zamannya. Nah, sekarang banyak pressure dari konsumer aktivis, banyak juga pressure dari pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, sehingga muncullah yang namanya CSR dulunya ya. Apa namanya itu CSR itu apa kepanjangannya ya? Social responsibility ya, corporate social responsibility. Nah, kenapa itu timbul sebetulnya? Karena ada pressure dulunya. Karena dianggap kan perusahaan-perusahaan itu hanya mencari untung doang gitu ya. Padahal untung itu wajib hukumnya di sebuah perusahaan. Kalau nggak bikin yayasan kita, kan itu. Nah, jadi maka timbullah CSR. Tapi CSR dulu kan mereka itu kan hanya window dressing, istilahnya. Ya, pokoknya gue adalah sosial-sosialnya gitu ya. Jadi nggak serius gitu, kayaknya gitu. Nah, tapi sekarang beda. Jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang sudah mulai shifting sebetulnya. Fokusnya tetap ada profitnya, tapi juga ada manfaatnya untuk manusia dan planet ini. Nah, itu yang namanya 3P biasanya dulu kita belajar itu. Ada profit, ada planet, ada people. Nah, malah sekarang ini yang selalu saya sampaikan, saya tambah lagi satunya S, 3P, 1S. S itu apa? Spiritual. Karena banyak sekali teman-teman sekarang ini juga, selain yang 3P itu harus dianukan sama dia, ya profitnya tadi itu untuk lingkungannya bagus, untuk orang-orang juga bagus. Tapi saya secara individu, saya ingin juga yang non-tangible-nya tadi, ya. Tapi belief saya itu ada spiritual itu penting juga untuk saya. Jadi ada S-nya itu, 3P, 3P S-nya. Nah, itu sudah konsep yang berbeda, ya, di mana kalau kita melihat fungsinya brand itu, kan kalau bagi saya itu kan membangun trust ya, Mas, ya, tadi itu ya, salah satunya. Nah, jadi saya melihatnya itu memang kalau kita nggak jalankan semua elemen dari bisnis itu, sehebat apapun teori kita membangun brandnya, sebanyak apapun kita beriklan maupun membangun ini, menurut saya sih, ya brandnya ya juga nggak akan bagus. Gitu. Ya, Mas Budi, ini ada Dion nih, saya undang untuk mewakili milenial pemikiran zaman sekarang dan akademisi. Gimana, Yon? Bagus. Silakan menyapa Pak Budi dulu. Halo, mana ini? Pak Budi. Sudah aku nggak bisa lihat Pak Budi di sini. Hitam gitu, gimana ya? Iya, mungkin Dion keluar lagi, terus nanti di-invite lagi mungkin. Ya? Oke, coba. Oke. Ya, jadi lebih enak jadi kita ngobrol nih. Oke, saya undang lagi ya, Dion, karena sebetulnya saya juga pengen ngundang Sati tadi itu. Dia kan juga mewakili milenial gitu. Dan dia kan kebetulan moderator dari workshop kita kan. Dia sudah pernah ikut, jadi dia bisa memberikan pendapat yang valid tentang workshop kita gitu. Betul. Udah bisa, Yon? Pak Budinya masih nggak kelihatan ya? Oh gitu. Kenapa ya? Oh mungkin versinya masih yang lama, belum di-update Yon email Instagramnya. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi suaranya kedengaran ya? Iya. Suaranya Pak Budi? Iya. Nggak ada juga. Malah di komputer saya kelihatan tadi. Wah iya ini semua kelihatan sebetulnya. Jadi nggak dengar Pak Budi, Dion? Iya, tapi kalau di sini nggak kelihatan di sini. Di komputer saya kelihatan, tapi handphone kali ya? Di handphone saya nggak kelihatan. Coba aku keluar dulu ya, Pak. Ya, coba
Dari iPad mungkin bisa. Ya, ya, Ya. betul. Jadi lanjut Pak Budi, silakan. Sambil nunggu Dion ya. Ya, jadi ya kembali saya katakan sebetulnya kalau mau jujur gitu kan tentunya kita perlu dong pemanasan gitu ya dengan teman-teman malam ini gitu ya. Yang mau jujur sebetulnya nggak bisa itu dipisahkan ya, yang namanya bisnis dan brand itu. Jadi ujung-ujungnya yang seperti yang saya bilang bahwa kalau bisnis Anda bagus gitu ya, tentunya Anda harus membangun brand. Tapi membangun brand itu harus membangun brand yang bagus, kan itu ya. Nah, itu yang lebih penting. Karena ya saya nggak tahu ini, saya pengen tanya juga ke Mas Bi ini soalnya. Kan ada juga orang kadang-kadang salah kaprah nih. Brand saya bagus, maksudnya itu mungkin terkenal gitu. Nah, jadi makanya di postingan saya bilang, apakah terkenal itu sama dengan brand Anda bagus atau tidak? Kan itu ya. Sebab kalau terkenal, banyak caranya. Saya lari-lari telanjang bulat, saya videokan, ya. Lalu saya upload di sosial media, langsung terkenal dunia saya gitu. Iya. Tapi apakah jadi, bagus? Nah, itu jadi pertanyaan. Ya, simpel sih sebenarnya Mas. Tadi dalam bisnis itu kan ada 3 langkah yang mesti kita lakukan ya. Yang pertama, Anda harus meyakinkan konsumen siapa Anda atau apa produk Anda. Itu satu. Yang kedua, Anda harus meyakinkan konsumen kalau konsumen pakai produk saya, Anda dapat apa. Ya. Nah, 2 ini adalah kegiatan marketing. Kalau branding itu cuma 1, Mas. Kalau saya pakai produk Anda, saya jadi siapa? Ya. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Yang jadi fokusnya orang 99% adalah transaksi. Ya. Nah, itu yang marketing. Sementara branding itu adalah transformasi. Mentransform orang dari tadinya biasa-biasa aja menjadi seseorang gitu. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini yang yang teman-teman sering lupa itu bahwa itu harus dilakukan. Kalau mau branding ya dengan cara demikian. Coba saya panggil Dion lagi ya. Karena dia punya teori juga yang Ya. Jadi ya itu dia. Sudah datang Mas Dionnya. Gimana Yan? Masih nggak ada Pak Budi. Jadi nggak bisa ngomong sama Pak Budi. Iya. Suaranya nggak kedengeran juga ya? Gambarnya nggak ada, suaranya enggak, saya cuman di komputer ada, tapi di sini yang enggak, itu masalahnya. Lucu juga itu. Saya dua-duanya, di komputer ada, di ini ada. Jadi nggak bisa pingpong sama Mas Budi ya? Ada. Iya nih, jadi nggak bisa dengar aku. Mas Budi bisa lihat, Mas. Saya lihat dua-duanya. Ini tiga-tiganya ada semua. Di sini tiga-tiganya ada. Tapi saya nggak dengar sih suaranya Mas Dion gitu. Nggak ada juga suaranya Dion ya? Oke. Ya mungkin nggak compatible nih. Jadi. Iya. Padahal kemarin itu kita sudah berapa orang kemarin? Kita bertiga kan ya waktu itu. Iya betul. Berempat bisa. Berempat malah kita kemarin. Oh gini, katanya Pak Budinya off dulu. Oh gitu. Nah, nanti invite lagi, masuk lagi. Jangan-jangan gara-gara HP saya Huawei ini nggak laku, diblokir. Nggak pakai Apple kali ya. Not the Apple boy, saya bilang. Oke, saya keluar dulu ya. Nanti diundang lagi ya. Oke. Baik, ini malah Dion yang keluar. Oke, saya invite lagi, karena ini seru nih pembahasan nih. Kalau ada akademisi yang ikutan, pasti akan seru. Oke, saya invite Dionnya dulu masuk, nanti baru Pak Budi. Dibalik jadi sekarang. Ya, gimana ya? Pak Budinya mana nih? Saya invite sekarang Pak Budi. Oh gitu. Ya, jadi habis invite Dion, invite Pak Budi. Mungkin Pak Budinya yang nggak compatible nih.
Oke, seringkali begitu tuh. Pak Budi kalau di invite bisa, tapi kalau ada Pak Budi invite kayaknya nggak bisa. Jadi Oh kalau gitu. udah ngobrol dulu sama siapa, invite Pak Budi masuk biasa. Iya, nggak apa-apa. Ya, Yon, silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman yang hadir. Oke, teman-teman semua, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Dion Subiakto. Yang nama belakangnya udah tahu lah ya, menunjukkan apa. Ya, saya kebetulan putranya Pak Bi, yang kedua, dan juga professional musician. Nah, musiknya dulu yang aku kenalin nih Pak. Professional musician, professional drummer ya, di jazz, di rock, di pop, di orkestra juga, dari kecil sampai sekarang. Terus juga sekaligus dosen untuk bisnis dan komunikasi, dan juga sekaligus praktisi untuk brand ya, brand mulai dari brand communication, iklan, brand consultant, sampai kepada brand activation. Yang company yang saya running sekarang adalah yang mostly bergerak di bidang brand activation. Ya, singkatnya gitu aja Pak Bi. Ya, oke. Ya, jadi tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa dalam prakteknya kan banyak sekali. Nah, Pak Budi. Ada Pak Budinya ada nih. Malam Pak Budi. Halo Pak. Akhirnya. Kayaknya ada diskriminasi terhadap produk yang namanya Huawei gitu. Produknya ini soalnya Cina nih. Politik tingkat tinggi. Iya. Ya, soalnya di Amerika diblokir terus sih Huawei-nya. Oh gitu. Iya nih kayaknya nih. Ya. Oke, jadi monggo Mas Dion, terus dulu. Ya, jadi saya jelaskan dulu pada teman-teman. Ini kita kedatangan 2 orang tamu yang luar biasa dalam pengetahuan tentang bisnis ya. Jadi kalau Pak Budi itu pragmatis sekali bahwa kita bikin produk itu dimulai dengan masalah konsumen. Jadi ketemu produknya baru ditambahin value. Artinya ini konsepnya bisnisnya adalah value added business. Jadi produknya sudah ada ditambah dengan value. Nah, Mas Dion ini dia justru terbalik. Jadi kalau mau bisnis itu value-nya dulu dibuat, baru produknya dibuat gitu. Jadi kalau value-nya sudah ketemu, produknya bisa macam-macam nih. Contohnya misalnya Kopiko value-nya gantinya ngopi. Produknya bisa permen, bisa ready to drink, bisa bubuk, bisa saset, macam-macam ya. Nah, ini kita mau dengar malam ini dari dua-duanya, sehingga kalau nanti Anda ikut workshop No Brand No Business, itu sudah paham apa yang akan kita bahas dengan Pak Budi. Silakan, Dion. Atau Pak Budi dulu. Monggo, Dion, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau yang aku pelajarin gitu ya, di waktu kuliah juga, master kemarin, di strategic management business memang ada 2 kubu nih, ada 2 aliran gitu ya. Yang satu itu disebutnya market based view atau disebut IO, Industrial Organization, yang memang fokusnya itu berangkat dari situasi pasar gitu ya, dari market, terus dilihat kebutuhannya apa, masalahnya apa, baru kemudian dibuat produknya. Dan memang kubu ini fokusnya itu membangun equilibrium. Nah ini memang hukum bisnis atau teori bisnis yang tertua lah, paling lama. Dan ini diterapkan secara banyak di negara-negara Eropa. Jadi kayak waktu aku ke Finlandia waktu itu, presentasi tesisku di sana. Nah itu pas ada satu sesi keynote speaker dari CEO perusahaan di sana, di Eropa sana, itu dia memang apa yang diceritakan oleh mereka itu semua mengarahnya ke equilibrium, di mana pelaku bisnis itu harus menghormati keseimbangan industri. Jadi tidak boleh saling gontok-gontokan, terus sehingga industrinya rusak, akhirnya semua rugi. Prinsipnya mereka begitulah gitu ya. Dan itu yang akhirnya menjadi market based view. Akhirnya fokus bisnis itu menjawab masalah apa yang dialami oleh pasar gitu ya. Nah tapi ada beberapa tahun kemudian itu muncul kubu yang lain, yang disebutnya resource based view, gitu, resource based view.
Jadi dia strategi bisnis itu bukan dimulai dari pasar, tapi dimulai dari resource yang kita punya. Apa yang kita create, terus apa yang bisa kita lakukan untuk memenangkan pasar gitu ya. Nah ini yang akhirnya singkat cerita, kalau ini panjang ceritanya, singkat cerita akhirnya berkembang menjadi tahun 94 itu ada Daphne yang Papa juga familiar banget, hyper competition gitu ya. Dimana ini kubunya ini kubu yang sebelah sini nih, yang resource based view gitu. Jadi orientasinya memang disequilibrium. Jadi justru bukan menciptakan keseimbangan pasar atau industri, tapi justru mau merusak gitu. Mau merusak, terus dia create lagi baru, create equilibrium baru, belum jadi benar, rusak lagi, create lagi baru gitu. Nah itu yang emang dua kubu ini selalu bertentangan gitu. Nah kelihatannya kalau saya lihat nih Pak Budi lebih yang kubu market based view nih, kalau Pak Abi yang resource based view. Nah, tapi yang bagian serunya di sini. Nah, akhirnya pengertian resource ini berkembang gitu ya. Resource ini dulu itu pengertian resource itu ya pabrik gitu ya. Terus gedung dan aset-aset fisik lah gitu yang akhirnya dianggap sebagai resource untuk menjalankan bisnis. Nah, tapi makin ke sini akhirnya mulai bergerak resource itu bentuknya intangible gitu. Nah, di sini yang menariknya. Mulai dari ternyata resource itu nggak cuma pabrik. Knowledge itu resource gitu ya. Terus information itu resource. Terus kemudian sistem itu resource dan teknologi dan seterusnya. Akhirnya banyak resource yang akhirnya bentuknya intangible atau bentuknya sesuatu yang tidak physical gitu ya, tidak fisik gitu. Nah, akhirnya pengertian aset di sini mulai makin berkembang nih. Nah, salah satunya yang intangible ini adalah brand gitu. Nah, brand ini juga berkembang di tahun 80-an itu baru mulai teori-teori tentang brand itu baru mulai muncul gitu kan, di mana ternyata ikatan emosi atau emotional bond antara produk dengan konsumen atau brand dengan konsumen itu ternyata penting gitu ya. Itu menjadi resource yang penting di dalam bisnis. Nah, disitulah akhirnya brand itu muncul. Nah, akhirnya muncul kubu baru nih, kubu yang ketiga. Ini yang paling terakhir. Di mana udah jangan berantem nih, yang satu market based view sama resource based view. Sebenarnya ada lemnya gitu, ada lemnya. Lemnya apa sih? Value. Jadi value itu akhirnya mengikat, menyatukan keduanya, karena yang bernilai untuk pasar itu kan value juga. Jadi apa sih kira-kira solusi yang bernilai untuk konsumen gitu ya. Based on problemnya mereka, atau mungkin mereka nggak ada problem tapi mereka punya aspirasi tertentu, itu juga value juga buat mereka. Nah, perusahaan sendiri juga punya value kan gitu. Perusahaan sendiri juga punya value yang ujung-ujungnya value itu bisa profitability ujungnya, atau sustainability gitu ya, berkesinambungan, dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya value ini adalah suatu currency yang sama nih antara company side dengan market side yang akhirnya disatukan. Nah, akhirnya gimana caranya company ini harus bisa create value yang juga bernilai untuk pasar gitu. Nah, akhirnya disitulah muncul istilah value creation tuh di situ gitu. Value creation muncul di situ. Nah, akhirnya company di era teori ini muncul, akhirnya berlomba-lomba bagaimana kita bisa create value. Artinya value itu berangkat dari resource yang kita punya yang memang valuable buat si company, tapi juga harus diterjemahkan menjadi valuable juga buat pasar. Nah, itu akhirnya salah satunya adalah dengan strategi brand gitu ya. Nah, tapi teori tentang value nggak hanya berhenti sampai di value creation, berlanjut sampai ke mengenai value appropriation gitu. Jadi setelah value itu sudah di-create, nah value itu kemudian di-appropriate menjadi, dikonversi menjadi ya financial terminology gitu ya. Akhirnya muncullah di situ ada brand valuation di situ, salah satunya. Di mana itu semua value kalau nggak sudah di-create tapi nggak bisa kita appropriate, nol juga gitu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya kan harus cuan juga dan harus ada value secara financial. Nah sebenarnya aku berangkatnya sih dari yang kubu ketiga ini gitu Pak Budi gitu ya. Jadi yang dari kubu ini, kenapa value kita sebaiknya berangkat dari value? Karena supaya kita tidak terjebak dikotomi, kita mau dari pasar dulu atau mau dari sumber daya yang kita punya dulu. Nah, karena itu nggak akan ketemu tuh, gitu. Itu nggak akan ketemu. Akhirnya kita harus create dari value dulu, karena value ini yang akhirnya mengakomodir apa valuable dari sisi company dan juga gimana caranya mengconvert atau mentranslate menjadi valuable untuk customer gitu ya. Itu sih basicnya dari situ Pak Bi, kalau yang saya anut ya, yang aku anut gitu. Jadi ya, makanya value creation tuh nomor satu. Memang value creation ini ilmu baru yang belum lama ini saya tahu, sehingga praktisinya itu belum banyak. Karena pengalaman Pak Bi menangani klien selama 50 tahun itu
datang itu sudah bawa produk gitu. Produk ini silakan di add value kan jadi gitu. Ini mungkin pengalaman Pak Budi juga sama. Jadi malah Pak Budi itu nanti cerita sendiri di Sari Husada itu bagaimana SGM itu dicari kembali value-nya. Monggo Pak Budi. Ya, sebetulnya apa yang disampaikan Dion itu ya benar ya. Artinya ya kubu kita, cara berpikir kita adalah school of thought istilahnya ya. Cara berpikirnya itu macam-macam ya, kembali dikatakan. Jadi kembali yang mana yang kita believe ya, tapi juga sekaligus juga yang mana yang, kalau saya sih mana yang yang relevan kalau bagi saya. Sebab belief itu sendiri bagi saya ya, kalau kita hanya stick kepada sesuatu yang kita believe tetapi tidak relevan lagi, dari sisi bisnis ya kita cerita ya, kita nggak cerita soal agama atau apa ya, tapi itu kan lainnya. Akhirnya ya kan menjadi tidak relevan kan itu ya. Jadi makanya bagi saya sih, walaupun pada saat misalnya contohnya yang saya kasih yang realnya kan, pada saat waktu kita masuk membenahi Sari Husada dengan brand SGM yang paling besar waktu itu, salah satunya kan isunya adalah yang seperti yang dia sampaikan itu, karena memang dasarnya di awal itu berdasarkan produknya kan gitu ya. Awalnya produknya kemudian dikembangkan dia sudah 50 tahun, 60 tahun lebih kan gitu ya. Sehingga di perjalanan waktu itu kayaknya ada yang namanya mismatch atau disconnect antara tadi itu, apa yang dulunya yang dipikirkan oleh brand itu sebagai value-nya dia gitu ya, mungkin pada saat itu, tapi disconnect dengan apa yang diinginkan atau value yang ada di sisi konsumennya sendiri dan itu. Nah, sehingga pada saat itulah yang kita membongkar kembali istilahnya dengan melakukan yang namanya consumer insight. Kita gali lebih dalam, sebetulnya apa sih sebetulnya ya, dulunya itu bagaimana, di perjalanannya seperti apa, yang mereka inginkan seperti apa, lalu segala macamnya itulah. Nah, di situ kelihatan ada disconnect-nya. Nah, pada saat disconnect itu yang saya lihat sebetulnya adalah disconnect-nya ternyata, nah ini bagus juga kadang-kadang mungkin zaman dulu tahun-tahun 57 itu, pada saat mereka membangun bisnis itu dulunya, mereka mungkin nggak ngerti yang namanya value yang seperti yang kita ceritakan sekarang ini. Teorinya belum ada. Betul-betul. Iya, itu betul ya. Tapi jangan dilupa loh dia. Jangan lupa sebetulnya kadang-kadang sebetulnya mereka itu sudah ada, cuma mereka nggak ngerti gitu ya. Iya. Ya, jadi contohnya dulunya itu saya ingat waktu makanya saya pelajari lagi sejarahnya kan, saya telusuri sejarahnya, saya cari kemana-mana ya, fotonya, dokumen-dokumennya, kenapa sih itu didirikan dulunya. Ternyata zaman Soekarno dulu itu, tahun 57 itu contohnya, memang banyak sekali yang namanya malnutrition, terutama untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang kekurangan gizi, yang namanya stunting lah, kekurangan gizi segala macam. Ya karena kita miskin waktu itu, tahun 57 itu. Kita masih miskin lah ya. Jadi waktu itu UNICEF malahan, ya UNICEF misalnya sebagai badan PBB untuk anak-anak ini melihat perlu mencoba menyelamatkan bangsa Indonesia ini, dan caranya mereka menyelamatkan bangsa Indonesia ini lewat anak-anak, karena masa depan Indonesia ini bukan yang kami-kami ini gitu. Kalau kami-kami sebentar lagi mungkin sudah game over nih. Check out. Iya, udah check out ini. Jadi yang harus kita perhatikan berarti kan anak-anak milenial, anak Gen Z, anak-anak yang bayi itu ya, bayi, anak-anak dan salah itu masa depan. Nah, jadi pemerintah waktu itu, pemerintah malah yang mendirikan ya. Sebetulnya tujuan pemerintahnya satu aja, bagaimana memproduksi makanan makanan bayi ya, bubur bayi waktu itu, agar malnutrition itu hilang gitu ya. Sehingga anak-anak ini bisa diberikan kesempatan untuk bisa belajar, bisa menjadi anak-anak bangsa, menjadi anak-anak generasi baru bangsa Indonesia. Nah, itu sebetulnya ceritanya yang saya dapatkan gitu. Tapi kok nggak terasa waktu saya masuk tahun-tahun itu kan itu, nggak ada emosinya gitu ya, nggak ada terasa ini. Padahal wah ini bagus banget ini ceritanya kan gitu ya. Ini bukan soal produk, bukan produk, ini soal keselamatan bangsa. Ini soal bagaimana bangsa ini bisa menjadi besar dan bagus dan baik gitu. Nah, kenapa nggak ini yang kita angkat kembali kan itu sebetulnya? Ini harusnya value-nya kita kan itu. Itu value. Itulah kira-kira kan gitu ya. Nah, disitulah kita akhirnya. Nah, tentunya dengan
ada teknik-tekniknya lah, misalnya teknik tadi itu teknik Pak Mas Bila, aku nggak ngerti itu pokoknya. Jadi intinya tadi itu kan, kalau di awal saya masuk itu misalnya nilai aset yang kata Dion itu waktu itu 4 triliun nilainya kalau nggak salah ya. 1 triliun itu physical asset tuh, pabriknya, mobilnya, tanah, sekarang kan 1 triliun lah ya. Tapi nilainya waktu itu sudah 4 triliun gitu. Jadi ada selisih 3 triliun itu sebetulnya yang Dion katakan tuh intangible asset kan ya. Nah, tapi saya bilang bahwa kalau kita ingin membangun bisnis ini lebih bernilai lagi untuk semua pihak, termasuk tentunya pemegang sahamnya, maka yang paling cepat, ya, nah ini yang paling cepat istilahnya tuh perkaliannya untuk menambah nilainya itu sebetulnya bukan di fisiknya. Betul. Nah, tetapi yang paling cepat itu adalah di non-fisiknya. Karena kalau kita bisa mencoba membangun yang fisiknya, lambat pertumbuhannya gitu. Nah, jadi disitulah yang kita melihat itu. Jadi secara itu dari sisi otak keuangannya ya, maksud saya itu ya. Tentunya oke, tetap kita harus membangun brandnya tadi itu, makanya dirubahlah semuanya itu ya. Positioningnya dirubah, insight-nya berubah, value-nya kita kembalikan ke DNA awalnya, packaging-nya dirubah, dan semuanya lah, formulanya dirubah, kita pertajam lagi segmen yang kita tuju, semuanya itu, pokoknya semua elemennya itu kita garap, tentunya marketingnya, brandnya itu, sehingga pada saat kita menjualnya ke Danone itu, nilainya sudah 5 kali lipat kan itu. Nah, 5 kali lipat. Nah, kalau kita hitung kembali gitu, nilai fisiknya yang namanya aset tangible-nya itu naiknya cuma 2 kali. Dari 1 triliun ke 2 triliun gitu. Tapi nilainya 4 triliun jadi 20 triliun, sisanya 18 triliun itu sebetulnya perkalian dari kenaikan nilai aset intangible kan itu ya. Nah, di situ aset intangible itu tentunya yang salah satu yang terbesar adalah brand. Di situ ada goodwill, ada paten, ada formula, ya, semuanya intellectual property right di situ ada. Tapi the biggest chunk dari intangible itu biasanya di consumer goods itu antara 20-60% sebetulnya nilai dari intangible itu adalah brandnya, brand value-nya gitu ya. Nah, jadi hitung-hitung kenapa misalnya Unilever ya lebih suka membeli brand ya dibandingkan pabriknya. Jadi misalnya waktu dia membeli Buah Vita, ya, ini contohnya ya, Buah Vita itu punya Ultra dulunya. Yang dibeli kan brandnya Buah Vita, bukan pabriknya. Jadi waktu Unilever bilang sama Pak Sabana pemiliknya Ultra itu, misalnya gini, oke Pak Sabana, saya mau deal beli Buah Vitanya. Oh beli dong, beli semuanya nih ada pabrik. Oh enggak, saya nggak mau pabriknya, saya mau brandnya aja. Nah nanti Ultra tetap memproduksi itu, saya tetap seperti biasa aja, dan nggak masalah, kita produksi aja. Nanti kita akan rubah rombak sedikit di sini, perbaiki ini, tapi tetap diproduksi di situ. Tapi milik brand itu adalah milik kami. Disitulah karena dia tahu aset yang jauh lebih bernilai itu adalah aset intangible-nya. Ya itu dari sisi bisnis konvensional ya kita ceritanya. Tapi menarik. Menarik. Karena nanti Mas Dion bisa menyampaikan bagaimana entry barrier yang kita bangun setinggi-tingginya agar supaya kompetitor nggak bisa masuk, ternyata itu malah menghambat kita untuk berkembang. Nah, ini mungkin Dion bisa cerita nih. Lebih kalau di brand itu nggak ada yang namanya barrier to entry, itu nggak ada. Karena brand itu sifatnya lentur. Silakan ya. Ya sebenarnya tadi berangkat dari 2 school of thoughts yang berbeda tadi gitu ya Pak Bia. Yang pertama tadi market based view, dia orientasinya equilibrium. Nah karena dia orientasinya equilibrium, jadi orientasi dari strategi bisnisnya fokusnya ke entry gitu. Masuk ke pasar, masuk ke industri baru, kemudian setelah dikuasai dia bangun entry barrier dan dia perbesar asetnya di situ. Nah itu polanya semua sama tuh zaman dulu gitu ya. Jadi bisnisnya fokusnya adalah entry barrier, sehingga fokusnya membangun entry barrier gitu ya, terus asetnya besar di situ. Nah sedangkan kalau yang disequilibrium, dia justru nggak mau berlama-lama di situ karena fokusnya disequilibrium, nggak mau equilibrium lama-lama gitu. Dia disequilibrium, dia hancurin sendiri, dia bikin equilibrium baru, hancurin lagi.
Jadi fokusnya adalah exit strategi, bukan entry strategi gitu ya. Nah, karena dia fokusnya adalah exit strategi, dia justru tidak mau berorientasi pada aset fisik, karena pada saat kompetitor udah nyusul, dia udah harus masuk lagi ke sesuatu yang baru gitu. Udah masuk pindah ke loncat yang baru, dan akhirnya kompetitor ketinggalan. Nah, kalau dia punya aset besar gitu ya, aset fisik yang besar, dia nggak bisa lincah gitu. Dia nggak bisa pindah ke kolam baru. Jadi memang dua school of thoughts ini beda orientasi fokus strateginya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang aset fisik itu jadi bedanya physical asset dengan intangible asset itu bukan cuma sekedar, yang satu fisik, yang satu non fisik, bukan cuma sekedar itu ya, tapi ada atribut-atribut yang melekat gitu ya di antara perbedaan keduanya. Kayak aset fisik, physical asset. Di aset physical asset itu ada yang namanya aset fisik pasti lama-lama menyusut. Kalau di istilah keuangan ada namanya depreciation gitu. Physical asset itu pasti menyusut nilainya gitu. Pasti menyusut sehingga harus di maintain, terus kemudian dirombak dan sebagainya, direnov, dan akhirnya nilainya tuh terus ini. Akhirnya kan besar tuh bebannya di situ ya. Bebannya besar. Nah, beban ini akhirnya membuat company ini punya struktur biaya yang membuat menjadi tidak lincah gitu. Nah, sedangkan kalau intangible asset, dia itu nggak usah diapa-apain, dia nggak akan menyusut gitu. Dia minimal dia stay, atau dia akan growing sendiri. Contohnya kayak brand gitu ya. Kalau brand itu udah kuat, walaupun kita nggak beriklan selama setahun misalnya, tapi dia akan terus ditumbuhkan oleh ekosistem gitu. Di situ ada stakeholders yang terlibat kan gitu, ada konsumen yang loyal, yang akhirnya menggembar-gemborkan brand itu, akhirnya ditumbuh sendiri. Nah, jadi keunggulan dari intangible asset itu, dia pertama multiplying efeknya itu lebih cepat, seperti yang Pak Budi cerita tadi, bisa berkali-kali lipat dalam waktu yang cepat. Yang kedua, dia memang secara by nature, kita diemin aja, itu cenderung akan tumbuh. Kalau kita memang maintain-nya udah benar gitu ya, itu akan tumbuh terus gitu ya. Ya, paten, sistem, brand ya, nggak hanya brand aja sih sebenarnya. Tapi fokusnya di brand itu juga sama, gitu akan terus tumbuh. Jadi ya seperti itu sih Pak Bi ininya. Kalau jadi itu yang yang kita lihat startup yang sekarang itu kan sebetulnya itu. Ya, kalau kita lihat startup itu boleh dikatakan sangat minim yang namanya physical asset. Fokusnya itu adalah exponential atau blitz growth namanya ya, atau exponential growth, karena jadi nggak masuk akal bagi orang-orang yang punya pemikiran yang masih lama gitu, atau konvensional. Bukan lama sih, maksudnya lebih kubunya itu tadi itu. Bukan, Mas Bi. Bukan. Bedanya antara school of thought-nya itu model yang Mas Bion katakan itu, atau berpikiran kuno. Kalau berpikiran kuno bagi saya mungkin tidak relevan gitu. Tapi kalau kubunya berpikir itu, misalnya tadi itu ada yang di soul space, ada yang masih seperti yang cara yang lama, itu wajar-wajar. Karena ada salah satu perusahaan TBK yang besar, konglomerat yang ternama, gitu ya, ternama banget. Diskusi dengan saya 2 minggu yang lalu. Jadi pada saat kita diskusi itu, kita cerita soal startup dan segala macam kan. Dia anti banget dengan startup itu. Karena nggak masuk akal sama dia. Dia bilang, Audi, mana mungkin sih? Kalau gue sih, nggak mungkin gue akan invest. Masa bisnis yang berdarah-darah puluhan tahun, naik aja terus nilainya. Gue ini perusahaan TBK, udah gede banget nih katanya, udah profitable, kalah gue sama anak kemarin sore katanya. Digituin. Jadi saya bilang, waduh, ini old mind atau school of thought-nya yang berbeda. Nah, itu yang mungkin saya main, kan gitu ya. School of thought yang berbeda. Nah, jadi kalau mau, yang betul-betul yang saya bilang itu, yang school of thought-nya itu tetap masih relevan, tapi memakai kepala yang sekarang, modalnya seperti apa? Kopi Gelangan contohnya. Walaupun bisnisnya secara bisnis itu mirip dengan bisnis konvensional, cara dia melihat, memandang, dan menceritakan story-nya, dia tidak mengatakan, saya bukan kedai kopi. Kan itu. Sehingga yang dia jual itu bukan a cup of coffee. Nah, disitulah unsur yang dia tadi, yang John katakan itu, unsur teknologinya dia ceritakan, unsur bagaimana dia akan disrupt nantinya big datanya, nanti bagaimana dia akan mengenal konsumennya segala macam. Sehingga nilainya itu nggak masuk akal dengan yang baru seperti itu. Nah, jadi itu benar apa yang kata Mas Dion tadi itu. Zaman mungkin saya nggak tahu apakah nantinya itu akan seperti semua atau tidak, saya nggak tahu. Itu kan kita mungkin nggak bisa juga
bisa melihatnya gitu sih Mas. Iya. Oke, ini tambah seru nih, tambah malam nih. Makanya saya hadirkan Sati Ada yang di udah Hai Pak Budi, apa Ade. kabar? Mas Dion. Sati Iya, ini seru banget nih. Sati kan sudah mengikuti workshop, hampir semua workshop lah, termasuk No Brain No Business, karena saat ini kan tugasnya moderator dari workshop saya. Tapi sekaligus mewakili generasi Y nih, generasi Y. Yang kalau Dion kan generasi Y tapi awal ya. Kalau saat ini generasi Y tapi akhir. Kita juga deketan. Oh, dekatan ya. Dekat. Sudah 3 tahun. Iya. Nah, sekarang kita dengar suaranya Sati mewakili teman-teman yang hadir hari ini, tapi juga sebelah kaki sudah menginjak ke workshop. Mungkin bisa cerita sedikit apa yang Sati bayangkan sebelum masuk ke workshop, dan setelah di workshop itu ininya apa namanya, harapannya apa sih, kok surprise apa yang didapat dari situ? Silakan, Ti. Ya. Cerita aja ya. Memang sejak pandemi kan Pak Bi minta aku sebagai moderator ya, menjadi moderator dari semua workshopnya, termasuk sama Pak Budi waktu itu ya, Pak Budi ya, No Brain No Business yang pertama. Nah ini aku juga kaget kemarin dengar dari Pak Bi, wah ini ada yang kedua, wah seru banget. Aku langsung, aku boleh ikut lah, kamu moderatornya, yes, aku langsung gitu. Karena jadi belajar lagi gitu. Pada saat yang No Brain No Business pertama pun gitu ya, pada saat aku judulnya jadi moderator, tapi begitu mendengarkan semua dari sisi Pak Bi dan sisi Pak Budi, aku jadi flashing back gitu semua kegiatan bisnisku sendiri gitu pada saat jatuh dan pada saat bangun, yang mana yang sebenarnya yang salah, yang nggak salah gitu. Akhirnya kita jadi bisa menganalisa sendiri dan belajar banyak banget gitu, yang apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, sebenarnya aku yakin teman-teman di sini juga yang pasti sama aku gitu ya. Mereka ada yang baru memulai bisnis ataupun sudah ada bisnisnya dan kayak stuck, aduh ini gimana ya, nggak tahu mau kemana. Ikut No Brain No Business-nya Pak Bi dan Pak Budi itu sangat pencerahan sih kalau buatku. Jadi itu dan pasti ini ada surprises lagi di yang episode 2 ini ya, Pak Budi. Kira-kira surprise-nya apa? Ya. Sebetulnya sebetulnya ada lah nantinya. Intinya kan ada saya tweak sedikit di situ ya. Saya tweak karena pengalaman dari yang pertama itu jadi saya lihat, wah ini sudah bagus sih, tapi saya rasa kalau saya tambah lagi sedikit yang ini mungkin lebih klop lagi, glue-nya itu lebih mantap gitu ya, di ujungnya gitu, itu kira-kira. Ya. Dan memang itu lengkap banget sih, benar-benar saling mengisi banget antara langkah-langkahnya Pak Bi dan langkah-langkahnya Pak Budi gitu. Itu betul-betul kayak yang benar-benar pencerahan banget gitu. Ya, betul. Apa ya? Pengen lah ngiler lah gitu sama ilmunya. Ngelek. Nah, sekarang menurut Sati ini kan apa namanya, ilmunya Mas Dion juga nggak boleh disimpan sendiri ya. Mas Dion harus sharing sama kita nih. Karena Pak Bi juga belajar nih dari Mas Dion, ternyata ada kubu ketiga nih. Karena Pak Budi sama Pak Bi itu emang sebetulnya kubunya beda gitu. Tapi karena kalau Pak Budi berangkat dari pasar, kebutuhan pasar, kalau Pak Bi kan membentuk kebutuhan pasar. Jadi ini beda nih. Nah, Dion punya beda lagi. Nanti ini kalau disatukan, ini bisa konslet nih antara Pak Budi sama Mas Dion. Tapi sebelum ini, menurut saya ada baiknya kita kumpul bertiga, kita membuat pertemuan di Zoom yang menarik gitu ya, sehingga bisa masing-masing memberikan materi, dan tentunya dalam bentuk sebuah workshop. Nah, tapi sebelum itu, karena No Brain No Business sudah ada, nanti kita bikin dulu pemanasan workshopnya dengan Mas Dion. Jadi, supaya nanti teman-teman tahu, oh gini. Ini Pak Bi ini kubu kedua, Pak Budi kubu pertama. Ini kubu ketiga kita dengar. Setelah itu, apa yang terbaik untuk kita semua? Menurut Sati gimana, Ti?
Jadi Mas Dio nanti ikutan di hari No Brand No Business. Oh jangan, kalau di Oh. kantor konslet. Beda lagi, beda. itu bonusnya banyak banget kalau itu. Berangkatnya. Karena begini, saat ini kan hari-hari kerja sama Mas Dion nih. Jadi kerjanya dikuliahin terus kan karena namanya dosen. Banget. Tapi pokoknya Mas Dion sih emang iya bener sih. Selama ini justru sebenarnya aku yang pelit ya. Aku yang nyimpan Mas Dion sendiri untuk kerjaan-kerjaanku sendiri. Malah nggak pernah di-share ilmunya yang dipunya Mas Dion gitu. Tapi emang iya Yon. Jadi emang itu harus mulai di-share juga gitu ya. Untuk mensupport juga Pak Wi dan Pak Budi untuk teman-teman gitu. Karena nggak usah yang lain. Aku juga sebenarnya udah bilang ya Mas Dion. Yon, gue mau dong gitu, dikuliahin private nih, pokoknya yang lain nggak boleh ada yang ikut dulu. Aku aja udah mesen sama Mas Dion. Ya. Tapi betul Pak Budi ya, jadi kalau kita dapat prospek klien kan ya, itu pasti kita meeting dulu. Untuk mendapatkan insight dan feel-nya lah ya gitu. Jadi kan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ kita merasa banget bahwa, waduh kok aneh banget ya, nge-lag banget gitu. Maksudnya, apa yang kita... Jadi, terpaksa kita yang tone down gitu, kita yang menurunkan. Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan itu pun juga, sebelum nanya dijelasin dulu. Wah, ini kan akhirnya bukan meeting client agency, tapi ini menjadi workshop tersendiri. Iya, betul. Karena kalau kita nggak jelasin, ini kepentingannya untuk bisnis. Tapi kalau dijelasin, ini bisnisnya malah jadi berkurang kan waktunya. Iya. Pengalaman studi gimana tuh? Iya, itu malah sering sekali ya saya lihat gitu ya. Itu makanya kembali, ya walaupun saya nggak tahu ya, saya tidak merasa tua lah gitu ya. Jadi saya masih merasa muda. Keren. Muda Pak Budi. Iya. Semangat. Ya minimal bagi saya adalah tua atau muda itu bagi saya adalah masalah relevansinya. Jadi kalau selagi saya masih tetap bisa memperbaiki diri saya, mau berubah sehingga tetap relevan sepanjang masa, saya sepanjang masa muda kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita ketemu dengan banyak teman-teman, ini kita cerita yang kecil-kecil ya. Jadi banyak juga teman-teman yang minta saya bantu, misalnya perusahaan sudah besar-besar gitu ya. Ya mungkin nggak besar-besar amat, tapi bisa potensi untuk jadi besar. Tapi problemnya adalah kalau mereka tidak mau juga melakukan perubahan dari cara berpikirnya, akhirnya mereka stuck di masa lalunya itu. Ya. Nggak bisa back to the future itu nggak ada. Back itu ya ke history. Bukan back. Nah, iya benar-benar. Iya kan? Akhirnya kita mencoba menjelaskan. Akhirnya kadang-kadang kita mau berdebat jadinya kan ya. Seperti yang tadi itu yang saya cerita, ini CEO perusahaan gede banget itu. Jadi cerita, nggak mungkin Budi. Jadi saya berdebat jadi akhirnya dengan dia kan. Saya bilang, ya wajar kalau itu yang nggak ada untung tuh masih bisa nilainya lebih besar dari perusahaan kamu. Ya nggak masuk akal sama, nggak mungkin. Ini pasti yang salah. Ini penipuan ini. Loh, penipuan apa sih? Dulu mana ada yang namanya kita cerita misalnya lifetime value ya, GMV atau kagak ada dulu dalam matriksnya kita itu dulunya. Tapi sekarang itu metrik-metrik yang harus kita coba pikirkan. Jadi kalau saya sih melihatnya, kalau teman-teman yang punya bisnis itu, akhirnya kita mencoba membrainwash mereka bahwa kita boleh punya prinsip-prinsip dasar dalam berbisnis, tapi kita harus tetap menjadi relevan dan mau menerima bahwa perubahan-perubahan itu harus ada. Gitu. Sehingga dengan sesuatu yang baru itu pun kita nggak shock dan kaget, dan apa perlu ya kita harus mulai shifting juga. Untuk melihat kalau kita masih mau tetap menjadi sebuah bisnis yang relevan di masa datang. Jadi, tapi ada yang tidak mau menerima seperti itu, ada juga yang mungkin yang mau menerima. Jadi kadang-kadang tugas kita kadang-kadang dengan zaman sekarang, Mbak Bi, dengan perubahan yang luar biasa. Ya kadang-kadang akhirnya saya bilang, udahlah, lu ikut workshop gua aja dulu dah. Ya, daripada gue neranginnya lama banget gue bilang, ada dulu ya, gue bikin workshop sendiri ya dulu. Ini tapi relevan itu sekali. Menarik loh.
Iya. Tapi gini Pak Tadi Budi ya, siang. aku cuman jadi gini kan sebenarnya benar juga artinya namanya pola pikir itu tua muda itu tergantung pola pikirnya. Nah sekarang gimana nih Pak Budi yang kita udah terlanjur punya pola pikir yang pola di masa lalu dan seperti Pak Budi tadi kita bagaimana menjadi selalu relevan untuk melenturkan pola pikir itu, apakah ada tips dan triknya Pak Budi? Siapa tahu teman-teman juga mengalami hal yang sama gitu, stagnan di pola yang sama sehingga harus seperti meribut atau mereset si otak itu sendiri gitu, pola pikir itu sendiri. Iya, jangankan orang seperti saya atau Mas B ya, yang jauh lebih muda dari saya aja banyak sekali yang tidak mau berubah gitu. Nah, Malah sudah itu. mulai tidak relevan gitu. Iya kan gitu ya. Nah, Iya. Jadi kok kayaknya gue lebih muda dari lu ya, padahal lu lebih muda dari gue kan gitu ya. Nah, tapi kalau bagi saya sih Sati ya, artinya kan gini ya. Pertama tentunya keinginan kita dulu untuk mau menerima informasi. Itu aja sudah mulai merubah kita. Kalau kita sudah memblokir kita dengan mindset kita yang akhirnya menutup kita menerima informasi yang baru, itu sudah menjadi neraka untuk kita tidak mau berubah. Jadi starting point-nya dari situ. Mau membuka diri untuk menerima informasi baru. Informasi yang mana yang kita mau terima nantinya. Kalau tidak, itu lain persoalan dulu. Jadi bagi saya, stepping stone-nya adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bisa membuka diri, menerima semua informasi dulu, lalu kita pilah-pilah yang mana menurut kita informasi yang kita mau pakai nantinya menjadi relevan untuk kita. Nah, kalau dari situ sudah mulai, sebetulnya banyak cara lain, ya tentunya itulah juga yang akan membedakan nantinya orang yang relevan atau tidak. Akhirnya ujung-ujungnya tetap aja ada orang yang tidak mau gitu. Nah, jadi flexibility, agility kalau kita ceritanya ya, relevansi itu ya memang tergantung akhirnya kepada orang itu bagaimana dia. Mungkin salah satu yang mungkin teori lama untuk membongkar itu adalah dipaksa mereka gitu. Nah, dipentok-pentokin orang itu. Jadi kalau orang udah kepentok, baru mikir, oh iya ya, gue harus berubah. Jadi itu kan caranya kan hard ways to change. Gitu. Karena soft way-nya adalah dari internally. Nah itulah bedanya yang saya bilang tadi itu coaching, mentoring. Tadi balik ke Mas B tadi. Yang coaching itu fungsinya itu adalah yang membuka blokirnya itu. Tanpa harus dipentok-pentokin juga ke dinding kepalanya mereka gitu. Nah, itu dia. Akhirnya itu yang kita lakukan, Mas. Jadi tadi siang pun kita meeting sama calon klien lah ya, yang berminat bekerja sama dengan kita. Itu ya kita pentok-pentokin dulu, Mas. Artinya, tapi ya secara ini ya, secara sopan gitu ya. Kadang-kadang itu tadi, capek juga. Jadi kadang-kadang nggak sabaran. Iya, betul. Gimana, Dion? Menurut Dion gimana tuh? Iya. Ya, kalau soal perubahan ya, memang perusahaan beratus-ratus jumlah perusahaan yang umurnya ratusan tahun, itu kalau dilihat semua ini secara statistik, itu produk pertama mereka mulai bisnis dengan produk mereka sekarang, itu nggak ada yang sama. Ya. Jadi perjalanan adaptasi dan transformasinya itu udah sangat luar biasa, makanya mereka bisa bertahan sampai 100 tahun lebih usia perusahaannya gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa perubahan itu esensial banget gitu buat apalagi di bisnis gitu ya. Jadi nggak bisa kita bisnis akhirnya kita keras kepala gitu ya, karena ada perbedaan nih antara strategic persistent dengan strategic consistency gitu. Jadi ada yang dia merasa itu dia merasa konsisten tapi sebenarnya keras kepala gitu ya. Nah biasanya keras kepala ini sumbernya dari rasa bangga atas kesuksesan tuh yang masa lampau gitu ya. Dulu pernah sukses terus akhirnya membuat dia merasa itu yang paling benar, terus akhirnya keras kepala di situ. Nah ini mental blocking ini emang harus didobrak gitu ya, harus didobrak. Nah kalau pengalaman pribadi saya ya, itu saya belajar untuk berubah dan bertransformasi itu sebenarnya dari musik jazz, karena kan di Other Side of Me juga musisi jazz ya. Nah di jazz itu kita ada suatu prinsip yang nggak ada di musisi lain, musisi pop atau rock gitu ya. Di mana kita bisa pemberontak. Iya betul. Di mana kita bisa mainin lagu yang sama di kesempatan yang berbeda, tapi beda jadinya, walaupun lagunya sama gitu. Karena banyaknya improvisasi dan spontanitas yang kita lakukan dengan menggunakan walaupun partiturnya sama gitu ya, walaupun partiturnya notnya sama, lagunya sama,
tapi outputnya bisa beda tergantung situasi panggungnya seperti apa dan audiensnya seperti apa gitu. Begitu audiensnya meresponnya begini, wah kita beda lagi mainnya. Jadi saya jujur belajar dari musik jazz untuk mentalitas itu ya. Jadi bahwa kita memang ada satu certain part kita harus konsisten ya. Kita kalau di musik itu ada tempo gitu ya, itu harus konsisten, terus ada nggak boleh fals ya, itu harus konsisten, tapi di mana kita nggak boleh kaku gitu. Mau audiensnya tua, muda, ya udah mainnya begitu aja, nggak boleh gitu. Kita harus tetap fleksibel, bisa adjust, adaptasi dengan audiensnya seperti apa. Nah, saya pikir juga di musik juga sama, di bisnis juga sama gitu ya, Pak Budi ya. Jadi ada satu part yang gimana kita harus konsisten, tapi ada banyak part yang kita harus sangat fleksibel dan bisa adjustable dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada gitu sih. Setuju banget. Malahan saya berpikir kan dari 2 malam yang lalu saya baca beberapa buku kembali, saya merenung juga sih beberapa minggu ini gitu ya. Akhirnya saya bilang ya ternyata sukses sekarang ini berbeda ya dan masa datang itu. Kayak ternyata orang yang mungkin ya sukses di masa datang atau sekarang ini adalah orang yang sebetulnya bisa berjalan di dalam jalan yang mempunyai paradoks-paradoks tertentu. Karena semua dalam kehidupan kita semuanya kan ada pasangannya, hitam, putih, siang, malam, dan segala macam. Kadang-kadang dalam kita melakukan sesuatu itu, kalau kita tuh, yang istilahnya Mas Bazion tadi itu, kalau kita nggak firm dengan decision, kita nggak akan sukses. Loh. Tapi kalau kita nggak fleksibel, kita juga nggak sukses, kan gitu. Jadi artinya, kemajuan kita nantinya ke depan, menurut saya, adalah orang-orang yang bisa hidup di dalam 2 sisi yang paradoks itu, gitu. Ini pandangan saya ya. Sebab kalau orangnya akan stuck di hanya sebagian dari koinnya itu, ya, maka dia mungkin setengah sukses, mungkin nggak bisa sukses-sukses amat. Nah, bagi saya poinnya adalah, ya brand itu nggak bisa dipisahkan dengan bisnis, bisnis itu juga nggak bisa dipisahkan dengan brand. Gitu. Harus dua sisinya harus dijalankan. Gitu. Betul. Iya. Gua gitu. Solusi gua pagi hari ini. Paradoks tapi terus bersama-sama gitu ya. Nah, itu dia. Paradoks tangan ada dua-duanya kan ini. Jadi jadilah manusia amfibi ya berarti ya. Itu dia. Sati ada pendapat? Aku sangat setuju, sangat setuju tadi bahwa artinya memang ternyata dalam hidup itu kan, ya memang dalam hidup itu kan semua isinya dualitas ya, ada putih dan ada hitam dan semuanya itu ternyata ya memang satu kesatuan. Ya, betul. Ya, kalau di istilah aku, kebetulan tesisku juga menulis tentang ini Pak Budi. Jadi tesisku kan tentang ambidextrity. Ya kebetulan aku dulu tesisnya nulisnya tentang ambidextrity. Jadi bahwa sebenarnya bisnis dan manusia itu bersifat ambidextrous. Ambidex itu adalah kemampuan untuk kita bisa coping ya, kita bisa coping dengan situasi yang paradoks. Jadi contohnya kita berjalan itu kita berusaha coping dengan paradoks. Kalau nggak coping dengan paradoks kita nggak bisa jalan, karena jalan itu membutuhkan satu tangan di depan, satu tangan di belakang, satu kaki di depan, satu kaki di belakang gitu. Kalau semuanya ke depan kita nggak bisa jalan gitu kan, jadinya lompat kayak vampir kan. Kalau bisa tangannya sama-sama ke depan maju gitu kan, jadinya vampir lompat-lompat gitu ya, bukan jalan gitu. Nah jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu memang siap dengan situasi paradoks sebenarnya. Makanya ada yang, nah tapi sejauh mana manusia ini bisa menarik kemampuan dia untuk berhadapan dengan paradoks. Makanya ada manusia yang bisa dia juggling pakai bola 3, ada yang bisa juggling sambil main sepeda gitu ya, ada yang bisa nulis 2 tangan gitu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita memiliki potensi yang unlimited sebenarnya untuk berhadapan dengan paradoks. Nah kalau itu sebenarnya balik lagi ke kita mau atau enggak gitu ya, untuk kita walk in between those paradoxical situation itu ya. Jadi paradoxical thinkingnya itu harus dijaga sih. Betul. Ya gitu Pak Budi. Fantastik. Oke, Mas Budi bertahan nih. Tinggal 5 menit kita akan tutup ya. Ya, kita tinggal 5 menit lagi, jadi kita akan tutup. Harus closing. Sebelum ditutup, monggo masing-masing memberikan pesan pada teman-teman, Pak Budi, Mas Dion, Sati, lalu saya tutup nanti. Silakan Pak Budi. Ya, saya mungkin sudah sampaikan ya tadi ya. Artinya bagi saya ya tadi itu sukses di masa datang, terutama untuk teman-teman yang masih muda sekarang itu ya tadi itu disampaikan Mas Dion,
bahwa kita tidak bisa melihat hanya hitam dan putih saja sekarang ini ya. Ini cerita soal bisnis ya, bukan yang lain-lain gitu ya. Sehingga memang kemampuan kita untuk bisa hidup di dalam dua alam yang berbeda, dalam thoughts yang berbeda-beda itu penting. Jadi nggak usah lagi kita juga bicara soal brand itu yang mana dan bisnis itu yang mana. Bagi saya itu satu kesatuan, walaupun mungkin dalam cara kita melihatnya itu berbeda-beda. Brand yang bagus adalah brand yang bisa menghasilkan bisnis yang bagus. Bisnis yang bagus harusnya diciptakan lewat brand yang bagus. Itu penutup saya gitu. Ya, itu dibahas nanti di workshopnya No Brand No Business. Yes. Oke. Baik, Dion, silakan. Ya, kalau aku sih ingin nyampein aja untuk teman-teman yang masih muda ya, entrepreneurs, UMKM, whatever ya, tapi yang masih muda-muda ini kan semangatnya masih tinggi-tinggi. Ayo jangan berhenti belajar gitu ya, jangan berhenti membuka wawasan, melihat semua ilmu, walaupun itu paradoks, bertentangan, semua dipelajarin aja, nanti dia akan menuju ke satu converging yang sama gitu. Itu tinggal teknik kita menemukan itu yang akan menentukan kita sukses atau tidak gitu. Jadi semangat, belajar terus. Sati, silakan deh. Kalau buat aku dari malam ini yang paling menarik tadi mengenai merubah pola pikir. Artinya bagaimana kita bisa melenturkan pola pikir kita yang udah telanjur kaku. Karena kita nggak pernah tahu pola pikir kita itu udah dibangun dari sekian yang udah menjadi tembok yang berkerak. Tiba-tiba harus berubah dengan perubahan zaman, terutama pandemi ini banyak sekali yang berubah. Itu gosoknya lagi itu memang takes time dan memang itu perlu keteguhan hati juga untuk pikiran. Jadi, artinya bersiap-siap untuk digosok otaknya gitu ya. Nanti di workshopnya No Brand No Business. Supaya untuk kita bisa tetap hidup dan survive ke depan. Kapan sih workshopnya? Besok. Hari Kamis. Kamis bukan? Kamis malam. Besok masih Rabu ya, lusa. Besok Rabu, lusa. Besok masih lusa. Aduh, ini karena WFH ya, jadi nggak tahu hari. Nggak tahu pagi, malam, siang. Iya, emang. Aduh. Baik. Jadi terima kasih Pak Budi untuk waktunya dan kehadirannya. Mas Dion juga terima kasih untuk sharingnya. Mbak Sati terima kasih juga untuk pendapatnya dan juga kepolosannya di dalam menyampaikan keingintahuan. Ada cucu juga muncul. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir terima kasih banyak. Mohon maaf ini terlambat 15 menit. Karena tadi Sati sempat mual-mual jadi nunggu sehat dulu. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa di workshop.